Aduh sayang, kamu baru pulang ya Diki. Aduh sayang, mama. Kamu kelihatan seneng banget, ada apa sih? Gimana mama nggak senang? Karena apa yang selama ini mama impikan sudah menjadi kenyataan. Memangnya mama mimpiin apa selama ini? Ya pingin punya cucu. Maksud mama pengen punya cucu? Ya iya dong, istrimu Rani. Dia itu udah ngidam. Sepertinya dia hamil. Iya, dia baru aja muntah-muntah. Oh ya, kalau gitu Diki mau lihat Rani dulu ya. Ya udah sana. Diki jaga istrimu ya, jangan disuruh kerja. Sayangi dia. Rani, yang mama bilang itu betul nggak? Emangnya mama ngomong apa? Kamu hamil. Mas ini ngomong apa sih? Yang nanya itu aku. Kamu malah balik nanya. Jawab pertanyaan aku. Seharusnya Mas ini sadar. Pertanyaan Mas ini nggak perlu aku jawab. Aku nggak mungkin hamil, Mas. Rani, kamu... Iya dong, Mas. Nggak mungkin aku hamil. Aku nggak pernah merasa berhubungan dengan laki-laki manapun. Apa Mas pernah merasa menggauliku? Tapi kenapa mama bilang begitu? Mama itu nggak ngerti apa-apa, Mas. Waktu aku masuk angin terus muntah-muntah, Mama bilang aku hamil, aku ngidam. Terus aku disuruh tidur, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau sampai mama tahu Rani nggak hamil, mama pasti kecewa. Mama udah terlanjur yakin bahwa Rani hamil. Dan kayaknya udah nggak mungkin dibantah. Kecuali periksa dokter. Tapi kalau periksa dokter gimana? Mama akan kecewa atau bahkan marah karena sampai saat ini Rani masih perawan. Dan aku yakin mama akan tahu apa yang terjadi padaku. Lalu, aduh gimana ini? Aku harus cari jalan. Ayo Diki, udah kamu ambil sendiri. Udah sayang, Rani. ayamnya belum, Ma. Udah biarin aja. Ini ya, mama ambilkan ya. Nih, makanan yang bervitamin dan bergizi supaya kandungan kamu itu sehat, ya. Udah. Ini biarin mama ambilin ya, sayang. Nih, ayo. Udah dong Ma, jangan berlebihan. Kasihan kan Rani. Loh, mama nggak berlebihan kok, tapi memang Rani harus menjaga kandungannya supaya sehat. Iya kan, Pak? Diki, sekali lagi ini mamamu benar. Istrimu emang harus jaga kandungannya. Dan jangan lupa, di situ ada cucu papa loh. Rani, aku bingung banget deh. Kok mama kelihatannya yakin betul kalau kamu hamil? Sebetulnya apa yang terjadi sih? Aku kan udah bilang sama Mas, kalau aku hanya masuk angin. Mamanya aja yang nggak percaya. Terus gimana dong? Bilang aja sama Mama. Nanti juga Mama ngerti kok. Nggak mungkin. Kalau aku ngomong, nggak mungkin. Aku nggak mau mama sakit, aku nggak mau terjadi apa-apa sama mama. Terus aku harus gimana, Mas? Aku harus bilang apa? Apa aku harus bilang terus terang ke sama Mama kalau aku... Enggak, jangan sampai. Segitu aja bingung. Udah kamu panggil Gara pertemukan dengan istri kamu si Rani. Suruh Gara yang bikin anak dari Rani. Udah pasti hamil. Sadar Diki. Selama ini kamu sudah melakukan banyak dosa kepada istri kamu karena kamu nggak pernah bisa memperlakukan istri kamu selayaknya seorang istri. Kalau sekarang kamu tiba-tiba memberikan istri kamu kepada laki-laki lain, mau sudah tidak. Suami macam apa kamu? Jangan hiraukan dia Diki. Sekarang kan harus kamu pikirkan itu bagaimana menyelamatkan mama kamu. Kalau sampai mama kamu tahu yang sebenarnya, maka mama kamu akan mati. Kamu rela mama kamu meninggal? Apa layak seorang mama yang baik seperti itu harus sesungguhnya hanya mempertahankan seorang istri yang seperti kamu? Hah? Udah cepat.
Rani, aku punya satu jalan. Dan aku yakin semuanya akan berjalan dengan mulus. Dan kamu pun bisa hamil. Ada apa? Kamu harus merelakan diri kamu untuk berhubungan dengan Gara. Apa? Astagfirullahaladzim. Kamu gila, Mas. Aku nggak mau. Jangan teriak. Nanti Mama dengar. Sadar, Mas. Aku ini istri kamu. Mas sudah banyak membuatku menderita. Tolong jangan tambah lagi penderitaan ini dengan penderitaan lainnya, Mas. Ya, udah, oke, ya udah. Lebih baik Mas ceraikan aku. Atau aku akan bilang semuanya sama Mama. Nggak usah teriak, oke. Aku yang salah. Aku mau coba cari jalan keluar. Aku mau keluar dulu untuk cari jalan keluar ya. Mas Diki. Mas Diki dari mana? Mas Diki tadinya mau ke rumah Ade, mau ngajak Ade makan, terus jalan. Taunya Ade ada di sini, itu langsung jalan aja yuk. Tapi ntar dimarahin ibu. Ya, nanti Mas Diki telepon ibu, bilang kalau Ade lagi jalan sama Mas Diki, ya? Iya. Ayo. Halo, Halo Rani. Mas Diki, ada apa? Kalau tadi aku ngalah, itu karena aku nggak mau mamaku tahu apa yang terjadi di antara kita. Bahaya kan? Tapi aku nggak mau terus-terusan mengalah. Dan aku tegaskan sama kamu, malam ini juga kamu harus mengikuti apa yang aku minta tadi. Apa? Tidak. Aku tidak akan pernah mengikuti semua keinginan kamu. Ya, terserah. Kalau kamu menolak, ya silakan saja. Tapi jangan sampai kebandelan kamu, kekerasan hati kamu itu mengakibatkan seseorang yang kamu cintai menjadi korban. Apa maksud kamu, Mas? Aku lagi ada di satu tempat dengan orang yang kamu cintai. Adik kamu tersayang, Ade. Apa? Kamu bersama Ade? Kamu mau apakan adekku? Terus terang aku belum tahu mau ngapain sama Ade, tapi yang jelas aku ingatkan, aku sangat sayang sama mamaku dan aku tidak mau terjadi sesuatu yang buruk sama mama. Dan aku akan mengorbankan apapun juga untuk orang yang aku cintai. Nah, sekarang aku tanya balik, kamu mau nggak mengorbankan sesuatu untuk adik kesayanganmu? Karena aku bisa saja melakukan sesuatu yang mungkin kamu nggak bakal suka. Kamu bodoh. Kamu gila. Terserah kamu mau nganggap aku gila, bodoh, atau apapun juga. Tapi yang jelas, kamu harus mengikuti apa yang aku minta. Malam ini juga kamu pikirkan itu ya. Dan kamu jangan bilang sama siapapun. Nggak boleh lapor sama siapapun, karena aku pun akan melakukan kenekatan yang bikin kamu menyesal seumur hidup. Ingat, aku bukan menggertak. Kalau kamu kenapa aku menggertak, kamu akan menyesal. Halo, Mas? Mas Diki, Mas! Halo? Gimana Pak? Apa Ade main ke rumah temannya? Tadi sudah aku tanyakan ke gurunya, juga ke teman-teman sekolahnya. Tapi mereka semua bilang bahwa adik tadi pulang. Lalu kemana Ade Pak? Kemana anak kita? Sabar Bu, sabar. Ya sudah,
Sekarang aku tanya ke teman-temannya yang lain. Sekalian mampir ke rumah Rani. Siapa tahu adik ada di sana, ya? Iya, Pak. Sabar ya, Bu ya. Ya Allah, kemana anak hamba?